mengumumkan. Oke, kita akan mulai PRT kita, Bapak Ibu, ya. Sudah jam 19 menit. Kita akan membuka PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 392 berjudul Ku Berbahagia. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan doa pembuka. Saya minta tolong pengadinya atau pemimpin kita di dalam doa. Boleh pengadinya? Pengadinya? Halo, pengadinya, monitor? Pengadinya, apakah suara saya terdengar di sana? Besar jelas, pengadinya? Mic-nya belum nyala soalnya. Ya, suara saya dengar Pak? Nggak, Pak? Sekarang masuk Pak, sekarang masuk. Silakan Pak. Oh iya, mari kita berdoa. Allah sumber berkat yang selalu kami puji dan sembah. Saat ini kami anak-anakmu telah berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu. Terlebih dalam acara PRT ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga masing-masing kami boleh mengerti akan kehendak dan memajukan. Berkati yang membawakan firman-Mu agar kami juga dapat memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan membuka bagian Alkitab kita yang terambil dari Maleakhi pasal 3. Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 1. Ayat berapa? 1.
1-4. 1-4, betul sekali. Jadi Bapak Ibu kita Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 saya akan bacakan ke kita. Demikian bunyi firman. Lihat, aku menyuruh utusan supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan. Dan mendarat Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh dia datang, firman Tuhan Allah. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang pengaduk. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan mentahirkan orang Lewi, menyisikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka dapat menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah lalu. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah terhadap orang-orang yang menindas orang upah dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepada firman Tuhan semesta Allah. Ini karena pembacaan Alkitab kita yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf Bapak Ibu, bacaan kita ternyata sampai dengan ayat yang kelima. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah hardikan yang memurnikan. Hardikan yang memurnikan. Bapak Ibu kira-kira kalau bicara hardik menghardik, apa sih artinya menghardik? Apa itu hardik? Menangkis, Pak. Kenapa? Menangkis sih. Menangkis. Menangkis, menghardik. Ada lagi yang lain? Hardik. Menegur. Menegur. Nah, ada lagi yang itu hardik. Kira-kira hardik. Apa itu? Bisa. Ayo, ada yang mau coba Bapak Ibu hardikan? Menghalau. Menghalau. Oke. Baik. Memarahi apa ya, Pak? Memarahi ya? Mentoel, Pak. Menoel. Menoel. Oh, iya. Lagu ya Bu ya. Oh, Novel. Sudah mau dekat Natal sepertinya. Baik Bapak Ibu, kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hardik itu artinya adalah sebuah perkataan yang keras, ya, untuk memarahi dan sebagainya, atau bisa dikatakan sebagai bentakan. Jadi kalau ketika bicara dihardik berarti itu dia dibentak, seperti kalau kita ingat ketika Yesus berada di tengah danau, ia menghardik angin. Berarti ketika ia menghardik angin, dia membentak angin. Tenanglah. Itu semua lautan menjadi tenang. Nah, berbicara soal hardik, menghardik Bapak Ibu, perkataan yang keras ini. Kadang-kadang ketika kita mendengar perkataan yang keras, itu sesuatu yang buat kita nggak enak. Saya ingat betul ketika waktu itu masih pilkada Jakarta, kita berhadapkan kepada dua sosok pilihan, yang satu kata-katanya keras sekali, yang satu kata-katanya sangat lembut. Ketika tapi benar, yang satu lembut tapi ya kita nggak tahu yang bagaimana. Nah, di dalam perjalanannya Bapak Ibu justru kita bisa melihat keras ini karena terlalu keras kata-kata yang dilontarkan bisa jadi itu mengubah persepsi orang walaupun apa yang dilakukannya benar. Nah,
Rekan kita hari ini Bapak Ibu, kita mau mempelajari sebuah perkataan yang keras. Artikan, ya, perkataan yang keras tetapi apa? Tetapi memurnikan. Karena ada perkataan keras yang justru berpengaruh tidak baik. Tetapi ada kalanya perkataan yang keras itu dibutuhkan untuk menunjukkan supaya kita itu berada kepada jalan yang benar. Nah, di dalam bacaan kita Bapak Ibu, di dalam Maleakhi 3 secara tidak langsung ini adalah bacaan yang mengantar kita untuk memasuki minggu Prapaskah, sebuah minggu yang membuat kita semakin diajak untuk mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang pertama, kita lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan. Secara langsung Bapak Ibu, dalam Maleakhi 3 ini menunjuk kepada kehadiran Mesias yang nanti akan kita rayakan di dalam kelahiran Yesus Kristus. Berbicara soal ini tentu perkataan sebuah hal yang keras. Kenapa bisa dikatakan keras? Karena pada saat konteks tulisan ini dituliskan, kondisi Israel kita tahu bersama Bapak Ibu. Israel Nabi merupakan zaman di mana Israel itu up and down. Up and down-nya kalau mereka terkadang hidup di dalam kerohanian yang baik, tetapi kadang mereka berada di dalam kerohanian yang buruk. Sampai suatu titik di mana mereka tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena korban bakaran yang mereka persembahkan itu tidak lagi benar di dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat ketiga kita bisa membaca bahwa ketika utusan Tuhan ini datang, yang mempersiapkan jalan ini datang, maka tidak ada yang dapat tahan akan kedatangan. Tidak ada yang dapat menang kedatangan Tuhan. Tidak ada yang dapat untuk menegosiasikan sesuatu karena yang datang ini adalah Tuhan. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang api tukang pemurni logam Bapak Ibu bukanlah api yang kayak kita biasa masak di dapur. Api pemurni logam Bapak Ibu dulu sudah beribu-ribu, hitungannya bisa Celsius, bisa dalam wujud Fahrenheit yang biasanya lebih besar dia punya hitungan. Api ini berfungsi untuk memurnikan emas logam, membuat mereka menjadi sesuatu yang lebih baik lagi kualitas. Tidak ada yang dapat tahan. Tidak bisa bayangkan Bapak Ibu kalau kita masuk ke dapur api gitu, yang suhunya taruhlah 100. Tentu bukan sesuatu yang mudah karena kita akan merasa kepanasan. Gak usah 100 derajat Pak. 30 derajat aja kita di Curug udah kepanasan. Apalagi 100 derajat. Gak ada yang bisa tahan. Ini lebih dari 100 derajat Bapak Ibu. Lebih dari suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkan sebuah. Dikatakan lagi, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Orang Lewi, Bapak Ibu, adalah suku Israel yang punya tugas kita. Punya tugas untuk memimpin jalan ibadah, menjadi imam, dan Tuhan tugas kita sebagai pemimpin. Ketika utusan Allah ini datang, mereka yang tadinya tidak murni akan dimurnikan. Karena ketika orang ini datang, persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu. Berarti yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel tidak lagi menyenangkan hati. Ketika dulu ya itu menyenangkan, tapi sekarang itu menyenangkan, tidak menyenangkan hati. Dari bacaan ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana hadikan Tuhan ini memang keras, tetapi hardikan ini bukan
bertujuan untuk membuat kita sakit hati. Benar kita akan sakit karena kita akan dimurnikan, akan disadarkan terhadap dosa-dosa kita. Tetapi ini menjadi hakikat yang memurnikan kita. Kita tidak hanya disadarkan kepada dosa-dosa kita, tetapi kita juga diajak untuk berpulih di dalam Tuhan. Diajak untuk benar-benar mengalami kita di dalam Dia. Dan diajak juga untuk benar-benar menyerahkan diri pada Tuhan. Karena kita tidak lagi berada di dalam dosa yang lama. Kita tidak lagi menjadi logam yang tidak murni. Kita tidak lagi menjadi logam yang kualitasnya buruk, tetapi kualitasnya justru lebih baik. Walaupun demikian kita harus menerima terlebih dahulu jika dia mengalami dalam diri. Tetapi itu menyadarkan kita untuk bangun. Bangun dan tidak hanya bangun, tetapi juga bangun dan bekerja. Tidak hanya sekedar bangun dan bekerja, tetapi juga bangun, bekerja, dan memuliakan lewat kehidupan. Oleh karenanya, Bapak Ibu, melalui bacaan kita hari ini, melalui permulaan hari ini, kita diingatkan, khususnya di dalam memakai minggu akhir. Kemarin minggu akhir pertama, sekarang kita sudah memasuki minggu akhir kedua. Minggu akhir mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri bagi ke depan, mempersiapkan hati kita untuk menerima kelahirannya yang menjadi juru selamat dunia di tengah kuraman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui bacaan ini, marilah kita semakin mendengarkan suara, semakin rela bersedia dibentuk oleh Tuhan, semakin rela untuk benar-benar menjadikan kita sebagai pemimpin kehidupan Tuhan. Dan marilah kita sebagai umat yang hidup di mata ini, kita terus mengembangkan diri kita, terus mengompokkan diri kita, terus bersandar kepada Tuhan, supaya hidup kita semakin dimurnikan dan kita semakin dipersiapkan untuk menerima kelahiran Sang Juru Selamat yang lahir di tengah kekuraman. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat itu bagi kita sekalian. Saat itu kita selesai, Bapak Ibu, kita akan bersama berdoa beberapa pokok doa yang akan kita mainkan untuk gereja, khususnya di dalam kegiatan Natal, lalu juga untuk beberapa hal yang lain seperti dana renovasi untuk sekolah minggu, maksudnya gedung pelayanan yang pelunasannya, Bapak Ibu. Lalu juga kita akan berdoa untuk pelayanan gereja di tengah masa pandemi ini, dan juga kita berdoa untuk barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Pak, yang anak sekolah minggu Jen sama Osir ya Pak, yang sakit. Oh, siap sih, sabotir. Sama anak-anak yang lagi PAS Pak, menjunjung tinggi kejujuran. Oke, ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Ini Bapak Ibu yang lain? Anak-anak yang lagi pas-pasam. PAS ya. Oh, oke Bu. Ya. Oke. Suara saya masih kedengaran jelas kan Bapak Ibu di sana? Iya Pak. Ya, oke. Kalau masih ya aman berarti. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita satu di dalam kita berdoa. Pensyukur Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan kembali akan sapaan yang hati kami bukan untuk menjelek-jelekan kami, tetapi menghargai kami untuk memacu menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, pakai kami, mampukan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang semakin bersedia untuk dibentuk di dalam Tuhan, semakin bersedia untuk bersandar di dalam Tuhan. Kami pada saat ini berdoa ya Bapak untuk anak-anak kami yang lain akhirnya. Kau yang persiapkan mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga biarlah mereka mengerjakan walaupun secara daring, mengerjakan secara jujur, dan berilah guru-guru yang akan memeriksa ulangan juga hikmat, dan mereka boleh memeriksa dengan hati bijaksana. Kami berdoa ya Bapak untuk rekan kami yang dalam kondisi sakit,
kami mengingat Jen Samosir, kami yang dalam perawatan ya Bapak, juga Ibu Trinarni, Ibu Dari Belasni, juga Saudara Adis Yahaan, yang lain yang belum akan sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang boleh memulihkan kesehatan mereka, yang terus senantiasa memampukan mereka untuk boleh mengalami pemulihan atau melalui tindakan dokter, awal untuk doa yang ketika jalan keluar untuk pelayanan gereja pun di situasi pandemi ini jadi itu terus ya Bapak hal yang senantiasa bukan supaya kami boleh melakukan tugas dan pelayanannya dengan baik dan biarlah kami juga boleh memberikan gerakan supaya kami boleh berdiri untuk melayani kalau di dalam kami juga berdoa ya Bapak untuk kebutuhan akan dana detail dari penguasa pinjaman kabur untuk menyelesaikan inovasi bidang pelayanan kami, yang juga memenuhi dan menggerakkan bagi para donatur untuk bersedia membayar, memberikan donasinya ya Bapak. Setiap kami melalui gerakan-gerakan akan dilakukan bagi anak, bagi remaja maupun kami masing-masing ya Bapak, biarlah Engkau yang boleh memberikan kami hati untuk boleh terlibat di dalam kebutuhan dan hati. Berdoa untuk para aktivis kami semua ya Bapak dan juga karyawan gereja, Engkau yang memberikan mereka kesejahteraan, Engkau juga yang memberikan mereka semangat untuk tetap melayani dan perhatian dan tugas pelayanan mereka. Dengan pandemi COVID juga ya Bapak, Engkau yang terus nanti pakai Anda sampai kami menghasilkan kebaikan kami boleh mengikuti segala aturan-aturan yang telah. Ya Tuhan kami bersyukur ya Bapak, kami serahkan dalam nama Kristus. Juru selamat kami berdoa dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Pelengkap Gunung Sumar nomor 279 yang berjudul Semua Orang Inginkan Kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Baik Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Saya mohon maaf bila mana suara saya mungkin terdengar agak jauh. Ini saya pakai headset soalnya dan tidak mengurangi cita-cita kita untuk bersama bersekutu. Nah Bapak Ibu, sedikit pengumuman untuk pendaftaran ibadah bagaimana biasanya sudah dibuka ya untuk lansia bisa untuk lansia dan juga untuk
yang non lansia bisa mendaftar di link yang tertera berikut ini, ya, yang sudah saya. Oh salah, ini tema PRT kita hari ini. Nah, ini dia. Di link yang tertera, yang detail itu yang sudah saya kopikan juga di mana namanya, di grup, ya. Saya sudah kopikan di sana. Juga terkait dengan pengumpulan dana Bapak Ibu, silakan dibeli yang menjadi gerakan kami untuk ada beberapa jemaat yang tergerak untuk menyumbangkan dana dengan terlibat jualan, gitu ya, di mana dana yang terkumpul dari hal tersebut akan dipakai untuk menambah dan membantu keuangan dari jemaat, gitu ya, untuk kecil cicilan menabur. Silakan dicek dagangannya Bapak Ibu di mana namanya, di grup WA. Paling terlambat kami menerima pesanan itu tanggal 3, tepatnya hari Jumat. Ya, Bapak Ibu silahkan dipilih di order di sana, ada piyama, ada makanan oke sekali, dan juga ada jamu untuk kesehatan kita bersama. Bapak Ibu silahkan dicek di grup WA. Itu saja, mungkin Bapak Ibu barangkali ada pengumuman yang lain, bersuara. Ada pengumuman yang lain, Bapak Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, kita cukup PRT kita. Sampai ketemu di depan, Bapak Ibu, dan juga tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai itu memberkati. Selamat malam. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Sam.